Sebuah kapal Jepang raksasa bernama Chikyu berlayar untuk membalas serangan Tiongkok terhadap Jepang. Situasi ini begitu parah, jika Tiongkok tak mundur, Jepang bisa rugi 2,6 triliun yen dalam setahun. Mungkin kamu belum tahu, karena tak satu peluru pun ditembakkan, tapi kerusakannya cukup melumpuhkan Jepang. Pada 6 Januari 2026 Tiongkok mengumumkan pembatasan ketat terhadap penjualan logam tanah jarang kepada perusahaan Jepang. Ini seperti minyak mentah, tapi untuk teknologi modern. Ponselmu, laptop, sistem pertahanan, dan hampir semua teknologi yang bisa kamu bayangkan hanyalah pajangan tanpa logam tanah jarang. Masalah utama dengan mereka adalah mafia yang mengendalikan segalanya. Jika kamu melawan intimidasi mereka, mereka akan membuatmu menderita. Saat itu, wanita besi Jepang membuat Tiongkok terbakar hanya dengan satu kalimat. Dia mengatakan, jika Tiongkok menyerang Taiwan, Jepang mungkin harus turun tangan karena itu bisa jadi krisis eksistensial bagi mereka. Tiongkok sangat marah hingga seorang pejabatnya terang-terangan mengancam memenggal kepalanya. Namun, kerusakan utama terjadi saat serangan presisi dejavu terjadi. Pada 6 Januari, Tiongkok mengumumkan pembatasan pertama atas logam tanah jarang. Namun 3 hari kemudian, Beijing menangguhkan semua izin ekspor untuk logam tanah jarang berat dan magnet yang dikirim ke perusahaan Jepang. Itu adalah blokade ekonomi. Dan kenapa tidak? Ini dibutakan oleh kekuatan super yang bersembunyi di balik nama palsu unsur tanah jarang. Tiongkok menguasai 70% produksi tanah jarang dunia dan lebih dari 90% kapasitas pemurniannya. Saat mereka menutup akses, hampir tidak ada tempat lain untuk pasokan. Jepang adalah importir tanah jarang terbesar di dunia. Saat Tiongkok memperlambat izin pada Januari, rantai pasokan tepat waktu industri manufaktur Jepang langsung terganggu. Dan saat itu, Tiongkok memasok 80% tanah jarang Jepang dan sepertiga magnet mereka. Tapi kenapa saya bilang tanah jarang itu nama palsu? Nah, lihat logam ini. Ini adalah unsur tanah jarang yang disebut cerium. Anda mungkin mengira cerium sangat langka dan hanya ada di tempat khusus. Padahal, cerium 2 kali lebih banyak dari tembaga di kerak bumi. Bahkan thulium, unsur tanah jarang paling langka, masih 5 hingga 6 kali lebih umum dari emas. Secara teori, unsur-unsur ini sebenarnya tidak terlalu langka. Tapi kenapa dunia sangat bergantung pada Tiongkok? Setelah semua intimidasi dan pemerasan, mereka sebenarnya bisa menemukan tanah jarang sendiri dan lepas dari ketergantungan itu. Semua itu hanya terdengar bagus secara teori. Tapi dalam praktiknya, mereka tetap bergantung pada kekuatan super yang dimiliki Tiongkok. Kekuatan super itu berperan setelah penemuan tanah jarang terjadi. Jadi, bahkan jika suatu negara menemukan cadangan tanah jarang yang sebenarnya sudah sangat sulit sejak awal, tahap-tahap selanjutnya membuat mereka tetap bergantung pada Tiongkok. Mengeluarkannya saja sudah sangat sulit sejak awal. Mereka hampir tidak pernah terkonsentrasi di satu tempat. Biasanya, kurang dari 5% bijihnya yang benar-benar berguna. Mereka sering tercampur dengan bahan radioaktif seperti thorium dan uranium. Pemisahannya sulit karena kimia mereka hampir identik, butuh lebih dari 100 langkah pemrosesan. Tambang Bion Obo di Tiongkok menggiling bijih berkadar rendah lewat lebih dari 100 siklus pemisahan demi memperoleh material yang bisa digunakan. Proses ini sangat boros energi, menghasilkan limbah beracun dan biayanya mahal, sehingga hampir tak ada yang ingin membangun fasilitas untuk pekerjaan ini. Sebagian besar negara tidak punya teknologi cukup atau terhambat isu lingkungan. Eropa, misalnya, menolaknya karena alasan lingkungan. Namun, Tiongkok memiliki kombinasi mematikan dari keduanya. Hal itu membuat Tiongkok terbuai dalam ilusi bahwa mereka bisa menggertak siapa saja dan lolos dari pembalasan, seperti yang mereka lakukan pada tahun 2010. Pada 7 September 2010 kapal nelayan Tiongkok menabrak kapal penjaga pantai Jepang di dekat Kepulauan Senkaku. Nama ini mungkin sudah pernah kamu dengar. Ini pulau-pulau kecil di Laut Cina Timur yang diperebutkan kedua negara selama puluhan tahun. Jepang menangkap kaptennya, ini hal standar, tidak ada yang aneh. Tiongkok merespons dengan sangat agresif, langsung menghentikan pengiriman logam tanah jarang ke Jepang tanpa pengumuman atau embargo resmi, hanya diam-diam menghentikan pasokan. Sementara Tiongkok secara terbuka membantah adanya embargo, data menunjukkan cerita yang berbeda. Catatan Bea Cukai menunjukkan Tiongkok mengurangi kuota ekspor logam tanah jarang dari 65.000 ton pada 2008
menjadi 30.000 ton pada 2010. Ini adalah pengurangan besar. 54% Jepang tak melakukan kesalahan, tapi tetap menyesali keputusan ini karena situasi menyedihkan saat itu. Pada tahun 2010 Jepang berada dalam posisi yang bahkan lebih buruk daripada sekarang. Mereka mengimpor 90% logam tanah jarang dari Tiongkok, terutama jenis berat untuk magnet mobil dan elektronik berkinerja tinggi. Hampir semuanya berasal dari satu sumber yang bisa hilang dalam semalam karena alasan politik. Larangan itu diam-diam mulai membunuh Jepang, harga-harga melonjak, logam tanah jarang berat naik. 400-600%, bahkan dalam beberapa kasus meningkat 10 kali lipat dari nilai awal hanya dalam setahun. Perusahaan mobil Jepang kesulitan mendapatkan bahan untuk motor hibrida. Pabrik elektronik terhenti. Lini produksi mulai ditutup. Seluruh sektor industri lumpuh. Dunia menyadari satu negara memakai kendali bahan penting sebagai senjata. Jepang mengatasinya lewat solusi jangka pendek. Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat membawa Tiongkok ke Organisasi Perdagangan Dunia. Pada 2014 mereka menang dan Tiongkok harus menghentikan kuota ekspor. Masalah selesai, kan? Tidak, sama sekali belum. Beijing hanya mengganti taktik. Mereka memperketat izin dan mengonsolidasikan industri logam tanah jarang di bawah kendali pemerintah. Bukan lagi menggunakan kuota. Namun di balik kegelisahan Jepang, ada sosok jenius yang tenang, yang diam-diam mulai merencanakan untuk menumbangkan dominasi Tiongkok. Sebulan setelah krisis 2010 Jepang menyetujui anggaran darurat 100 miliar yen untuk melepaskan diri sepenuhnya dari logam tanah jarang Tiongkok. Itu menjadi misi keamanan nasional yang sangat serius. Pemerintah membentuk strategi lengkap melalui Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri, serta Jokmak. Selama 15 tahun berikutnya, mereka mengerahkan segalanya pada 4 pendekatan utama. Mengurangi seberapa banyak logam tanah jarang yang benar-benar dibutuhkan produk mereka, mencari bahan alternatif yang bisa melakukan pekerjaan yang sama, meningkatkan daur ulang secara besar-besaran untuk mengekstrak logam tanah jarang dari perangkat lama, dan membangun sumber pasokan baru di luar Tiongkok. Permainan itu dimulai dengan investasi sebesar 250 juta dolar pada tahun 2011 ke Linus Rare Earths. Ini menciptakan jalur pasokan terpisah dari tambang Mount Weld di Australia ke pabrik di Malaysia. Ini menyingkirkan Tiongkok sepenuhnya dan menjadi sumber logam tanah jarang terbesar di luar Tiongkok. Jepang mendukung proyek pertambangan di Vietnam dan Namibia, mensubsidi perusahaan agar komponen memakai lebih sedikit dysprosium dan elemen langka lain, serta menangani masalah ini dari berbagai sisi. Tapi, apakah semua upaya itu berhasil? Pada tahun 2024, Jepang berhasil memangkas pangsa Tiongkok dari 90% menjadi sekitar 60 hingga 63%. Masih terlalu tinggi, tapi ini jauh lebih baik dari posisi awal mereka. Setelah 15 tahun dan miliaran dolar, Jepang membangun pemasok cadangan, menimbun persediaan, dan mendesain ulang seluruh industrinya. Namun saat Tiongkok kembali menarik tuas pada Januari 2026, Jepang tetap rentan, dan hal itu dapat merusak ekonominya. Jepang menilai larangan itu tak dapat diterima, langsung mengadu ke WTO dan menghubungi Amerika Serikat, Australia, serta India lewat aliansi Quad, sambil mencari pasokan alternatif. Pola yang sama terulang, Jepang diintimidasi lagi. Pada November 2025, Perdana Menteri baru Jepang menyatakan di parlemen bahwa serangan Tiongkok ke Taiwan bisa dianggap krisis eksistensial bagi Jepang menurut Undang-Undang Keamanan 2015. Istilah khusus itu punya bobot hukum berat. Menyebut krisis eksistensial menurut hukum Jepang, berarti Jepang bisa mengaktifkan pertahanan diri kolektif. Mereka dapat mengerahkan pasukan bela diri untuk membantu sekutu termasuk Taiwan. Bagi negara dengan konstitusi pasifis sejak Perang Dunia II, ini sangat penting. Beijing menganggap ini serangan langsung pada kebijakan satu Tiongkok dan meminta Takeichi mencabut ucapannya. Tapi dia menolak. Situasi pun cepat memburuk. Konsul Jenderal Tiongkok di Osaka, Xu Qian, menggunakan media sosial dan memposting sesuatu yang melampaui batas diplomatik apapun. Dia menulis bahwa leher kotor yang mengganggu itu harus dipotong tanpa ragu. Itu adalah ancaman langsung. Tokyo segera mengajukan protes resmi, tetapi Beijing tidak mundur. Para diplomat bertemu,
Sementara Beijing tetap menuntut pencabutan penuh dan menuduh Jepang ingin mendominasi Asia lagi, memicu kemarahan nasionalis dalam negeri. Saat para diplomat berdebat, Kementerian Perdagangan Tiongkok menyiapkan hukuman sesungguhnya. Pada 2025 mereka membangun kerangka hukum agar logam tanah jarang jadi senjata lebih mematikan daripada 2010. April 2025 mereka menerapkan kontrol ekspor pertama pada 7 logam tanah jarang berat. Oktober, gelombang kedua diberlakukan. 8 pemberitahuan baru yang mengubah segalanya. Aturan baru ini kini tak hanya mengatur bahan mentah. Aturan ini meliputi peralatan pemrosesan, teknologi, dan apapun yang bisa dipakai untuk aplikasi militer. Yang cerdik adalah aturan afiliasi. Aturan ini menyebutkan jika produk mengandung minimal 0,1% bahan tanah jarang dari Tiongkok atau memakai teknologi Tiongkok, perusahaan asing wajib mendapat izin dari Beijing untuk ekspor. Meski produk dibuat di Australia atau Vietnam, jika melibatkan tanah jarang atau teknologi Tiongkok, Tiongkok tetap mengklaim kendali. Ini berarti kematian perlahan bagi Jepang, rasa sakit ekonomi maksimal, reaksi internasional minim, tanpa bukti jelas untuk menggugat ke WTO. Tiongkok mengirim pesan bahwa jika Anda bahkan hanya memberi isyarat untuk membela Taiwan, kami bisa melumpuhkan ekonomi Anda tanpa menembakkan satu peluru pun. Tapi Jepang memutuskan untuk melakukan sesuatu yang gila. Cukup gila untuk membuat mereka mandiri selama 700 tahun. Pada 12 Januari 2026, beberapa hari setelah Tiongkok memperketat tekanan, kapal pengeboran Jepang Chikyu berlayar ke Pulau Aneh. Mereka berlayar menuju Minami Torishima, salah satu pulau paling terpencil di Pasifik. Saya menyebut ini aneh karena jaraknya 1181 mil dari Tokyo. Benar-benar di tengah-tengah antah berantah. Pulau itu tidak memiliki penduduk tetap atau warga sipil. Apa yang membuat pulau ini gila? Ternyata harta karun aslinya ada di perairan sekitar pulau, bukan di pulaunya. Benar-benar seperti misi mustahil. Mengebor hingga 6.000 meter di dasar laut dan mengangkat lumpur kaya logam tanah jarang, lebih dalam dari Gunung Fuji. Tekanan di bawah sana sangat ekstrim hingga hampir menghancurkan semua buatan manusia. Uniknya, belum ada yang mencoba ekstraksi terus-menerus di kedalaman ini sebelumnya. Ini tampak mustahil, namun hal mustahil terkenal bisa diatasi oleh orang Jepang. Pada 2 Februari 3 minggu kemudian, mereka mengumumkan keberhasilan dengan hasil luar biasa. Endapan dasar laut itu menyimpan 16 juta ton oksida logam tanah jarang, terbesar ketiga di dunia. Lebih penting lagi, endapan itu kaya logam tanah jarang berat, seperti yang pasokannya baru dihentikan Tiongkok. Cukup untuk kebutuhan dysprosium 730 tahun dan yttrium 780 tahun. Lumpur sebenarnya adalah tulang ikan jutaan, tahun yang menyerap logam tanah jarang dari laut. Ilmuwan Jepang menemukan cara memekatkannya dari 5.000 menjadi 22.000 bagian per juta. Mereka mengubah lumpur berkadar rendah menjadi sebanding tambang. Jika kapasitas naik jadi 350 ton per hari, pada 2027 Jepang bisa mandiri. Mereka juga mengambil langkah antisipasi. Tokyo baru saja mengucurkan 39 miliar yen untuk mendukung proyek pertambangan di Vietnam dan Australia. Itu adalah bagian dari anggaran sebesar 780 miliar dolar dengan hampir 4 miliar untuk teknologi ramah lingkungan dan 242 juta untuk daur ulang. Naik 60% dari tahun lalu. Perusahaan teknologi juga bergerak cepat. Proterial mulai produksi masal magnet tanpa dysprosium atau terbium. Nissan memangkas biaya daur ulang sebesar 50%, rencananya 15 hingga 20% kebutuhan Jepang akan dipenuhi dari daur ulang perangkat dan mobil bekas. Pipa pasokan Linus Australia telah mencapai kapasitas maksimum. Proyek di Vietnam dan Namibia terus didorong. Semua sumber non-Tiongkok bekerja lembur. Masalahnya, semua ini tak bisa menyelamatkan Jepang sekarang. Penambangan laut dalam baru layak secara komersial pada 2027 dan daur ulang hanya bisa memenuhi maksimal 20%. Pemasok lain tidak bisa begitu saja menekan tombol dan langsung menggandakan produksi. Jepang hanya punya persediaan untuk 6 bulan dan rencana jangka panjang yang butuh waktu bertahun-tahun untuk membuahkan hasil.
Sementara itu, cengkeraman Tiongkok masih sangat kuat. Apakah Jepang bisa bertahan sampai solusi berhasil atau tekanan ekonomi Beijing membuat mereka menyerah soal Taiwan lebih dulu? Menurut Nomura Research Institute, jika Tiongkok terus melakukan ini selama 3 bulan, Jepang akan kehilangan produksi 660 miliar yen atau sekitar 4,3 miliar dolar dan PDB mereka turun 0,1%. Ini menyakitkan tapi masih bisa bertahan. Tapi bagaimana jika berlangsung setahun penuh? 2,6 triliun yen lenyap. Itu sekitar 17 miliar dolar. Itu berarti 0,4% dari PDB hilang. Beberapa analis bahkan memprediksi lebih buruk lagi, memperingatkan bahwa PDB real bisa turun antara 1,3% hingga 3,2% jika ini terus berlarut-larut. Jepang merupakan importir logam tanah jarang terbesar dunia dengan 80% pasokan dari Tiongkok dan sepertiga magnet mereka. Industri mobil terdampak paling awal. Mobil hibrid dan listrik membutuhkan 2-3 kg magnet neodymium untuk motor mereka. Tanpa magnet, produksi tidak bisa berjalan. Pada Januari 2026 Honda menghentikan produksi di beberapa pabrik. Toyota memangkas target produksi global. Ratusan ribu kendaraan bisa terdampak. Suzuki bahkan menghentikan produksi Swift karena kekurangan logam tanah jarang. Ini terjadi saat permintaan global mobil listrik naik 7,7%. Produsen mobil Jepang mulai kalah saing dengan produsen Tiongkok dan Korea yang tidak terkena larangan ekspor. Harga komoditas melonjak tajam. Oksida NdPr, bahan utama magnet, melonjak hingga hampir 100.000 dolar per ton pada bulan Januari, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pemasok Tiongkok memakai sistem harga bertingkat dan pesanan minimum membuat perusahaan kecil tersingkir. Pasar ekspor mobil bekas Jepang senilai 1,5 triliun yen stagnan harganya. Pengiriman mobil baru tertunda akibat produksi lambat. Tiba-tiba semua orang mencari mobil hybrid dan bensin bekas yang siap pakai. Toyota Land Cruiser dan Alphard langsung dikirim ke Rusia dan Afrika. Nilai mobil listrik bekas turun karena baterai baru tanpa logam tanah jarang makin murah. Namun, saat pabrik Jepang sepi, kegaduhan muncul di Washington. Menteri Keuangan Jepang dan Amerika Serikat menggelar pertemuan darurat. Tak hanya mereka yang hadir. Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Australia, Korea Selatan, India, Meksiko, semuanya hadir. Mereka semua membicarakan satu hal. Bagaimana menghentikan Tiongkok dari tindakan ini? Mereka menyebutnya pengurangan risiko, tapi intinya kita harus berhenti bergantung pada Tiongkok sebelum mereka juga menekan kita. Salah satu ide yang beredar adalah membuat harga dasar untuk logam tanah jarang, intinya memastikan Tiongkok tidak bisa membanjiri pasar dengan bahan murah dan membuat semua pesaing bangkrut seperti yang mereka lakukan setelah tahun 2012. Dan ini bukan sekadar reaksi panik. Pada Oktober 2025 sebelum semua ini, Takeichi dan Trump sudah menandatangani perjanjian kerangka kerja besar. Secara teknis tidak mengikat, tapi implikasinya besar. Mereka membentuk kelompok tanggap cepat keamanan pasokan mineral kritis. Kedengarannya memang seperti istilah birokrasi yang rumit, tapi intinya Amerika Serikat dan Jepang mengatakan kami akan membangun sistem logam tanah jarang kami sendiri dan Tiongkok kamu tidak diundang. Pendanaan bersama untuk tambang, persediaan bersama, dan percepatan izin. Jepang dan Inggris bergabung dalam kesepakatan Hiroshima, fokus pada daur ulang magnet dan perlindungan data rantai, pasokan dari serangan siber. Semua sedang menyiapkan jalur pelarian. Beijing sudah memperhatikan dan sangat marah. Dari sudut pandang mereka, dunia barat tampak berusaha membatasi mereka. Mereka menyebutnya pengepungan, permainan zero sum untuk menahan kebangkitan Tiongkok. Pejabat Tiongkok menilai kontrol ekspor mereka sudah tepat. Mereka menyebutnya respons sah terhadap remiliterisasi Jepang dan keterlibatan dalam agresi ekonomi Amerika. Analis Tiongkok menilai Jepang bergantung pada logam tanah jarang Tiongkok karena harganya lebih murah dan kualitasnya lebih baik. Kini Tokyo mengaku jadi korban akibat keputusan bisnis mereka. Tapi inilah langkah yang menunjukkan betapa penuh perhitungannya Beijing. Ini terjadi pada akhir tahun 2025 Tiongkok, sementara melonggarkan beberapa kontrol ekspor setelah membuat kesepakatan dagang dengan AS di Malaysia. Tiongkok menunjukkan bahwa mereka
dapat memperketat pembatasan saat diinginkan, lalu melonggarkannya, termasuk untuk mitra tertentu dalam negosiasi diplomatik atau perdagangan. Ini memberi Beijing pengaruh di rantai pasokan global dan mengirim pesan jelas. Tekanan dapat diterapkan selektif dan keringanan bisa dinegosiasikan. Analis CSIS menyebut ini diplomasi koersif klasik lewat mineral kritis. Jepang kini berjalan di atas tali sangat tipis. Mereka mengecam larangan itu sebagai hal yang tak dapat diterima dan mengajukan protes resmi. Tokyo diam-diam sangat berhati-hati untuk tidak mengonfirmasi seberapa parah pemotongan logam tanah jarang ini. Mereka menghindari kepanikan massal dan posisi sulit yang membuat mundur mustahil. Namun, meski terjadi kekacauan, Takeichi tetap mempertahankan kekuatan super terbesarnya. Sikap keras Takeichi terhadap Taiwan belum memengaruhi surveinya, dan para pemilih Jepang tampaknya tidak mempermasalahkannya. Dia tetap didukung mayoritas warga Jepang. Kelompok lobi bisnis panik dan diam-diam menekan pemerintah agar mencari solusi tanpa mengorbankan keuntungan perusahaan. Washington menganggap ini sebagai bukti konsep. Tiongkok menguji apakah memutus pasokan sumber daya dapat menekan ekonomi besar agar patuh. Jika sukses, Korea Selatan atau Australia bisa jadi target berikutnya. Karena itu, Amerika Serikat cepat berinvestasi di proyek logam tanah jarang dengan sekutu dan membangun cadangan darurat. Eropa, India, dan Korea Selatan, negara yang bahkan bukan target saat ini, semuanya bergegas menyiapkan rencana cadangan. Jika itu bisa terjadi di Jepang setelah 15 tahun persiapan, maka bisa terjadi pada siapa saja. Kali ini, kerusakannya bahkan bisa berlipat ganda. Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat berhasil mengalahkan Tiongkok di WTO pada 2014 karena Tiongkok memakai kuota ekspor yang jelas. Kini, Beijing menggunakan alasan keamanan nasional dan kontrol penggunaan ganda. Aturan WTO lemah soal keamanan nasional, sehingga Tiongkok lebih mudah membela diri. Mungkin akan ada kasus WTO lagi, tapi sistem perdagangan global mulai runtuh. Perang semikonduktor dan tarif balasan di mana-mana, jadi satu kasus tambahan mungkin tak terlalu berarti. Tiongkok baru saja membuktikan mereka memiliki senjata ekonomi yang sulit dilawan menurut hukum internasional. Dan setiap pemerintah barat mulai menyadari bahwa institusi yang mereka kira akan melindungi mereka mungkin tidak berguna. Tapi gelombang kejut dari hal ini tidak berhenti di perbatasan Jepang saja. Seluruh dunia sedang bergegas untuk mengatur ulang cara mereka mendapatkan material penting. Dan semuanya terjadi dengan sangat cepat. Pada Juli 2025 Quad, yaitu Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat, meluncurkan sesuatu yang disebut Inisiatif Mineral Kritis Quad. Mereka menyelaraskan standar teknis, menentukan material kritis, dan membangun platform investasi bersama untuk mendanai proyek pertambangan bersama, bukan bersaing. India, misalnya, berupaya memutus ketergantungan pada Tiongkok. Dalam anggaran Februari 2026, New Delhi mengumumkan koridor logam tanah jarang di 4 negara bagian yaitu Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, dan Tamil Nadu. Mereka membangun ekosistem regional terintegrasi untuk penambangan dan pemrosesan, berupaya jadi pemasok alternatif di luar kendali Tiongkok. Sementara itu, Eropa punya rencana lain. Kontrol ekspor gallium, germanium, dan logam tanah jarang oleh Tiongkok mendorong Uni Eropa membentuk pusat bahan baku kritis Eropa pada 2026. Mereka meniru strategi Jepang dengan fokus pada apa yang mereka sebut sebagai diversifikasi yang ramah lingkungan. Pertambangan yang memperhitungkan biaya lingkungan dan sosial, bukan sekadar menurunkan harga, mulai mengubah standar global. G7 mendorong pengadaan berdasarkan penilaian siklus hidup, yaitu memberi sanksi pada logam tanah jarang yang diproduksi dengan dampak lingkungan besar, limbah radioaktif tinggi, dan konsumsi air berlebihan. Hal yang telah lama jadi kritik terhadap produksi Tiongkok. Namun, data menunjukkan alasan kepanikan. Pasar magnet permanen logam tanah jarang global bernilai lebih dari 13 miliar dolar pada 2024. Diperkirakan akan mencapai 25 miliar dolar pada tahun 2030. Permintaan untuk oksida NdPr, bahan utama magnet, tumbuh sebesar 7,7% per tahun. Tapi ada masalah. Jika semua proyek pemurnian di luar Tiongkok yang direncanakan benar-benar dibangun
dan mencapai target, pada 2030 kapasitasnya mungkin hanya sekitar 30.000 ton. Itu terdengar banyak, sampai Anda menyadari bahwa itu hanya 15 hingga 20% dari perkiraan permintaan global. Tiongkok akan menguasai sebagian besar pemurnian logam tanah jarang untuk masa mendatang, bahkan ketika semua orang berusaha keras membangun alternatif. Mereka sudah sangat maju, punya keahlian tinggi, dan infrastruktur besar tersedia. Inilah tatanan global baru, ditentukan bukan oleh aliansi militer atau kubu ideologi, tapi oleh penguasa material yang menggerakkan segalanya. Dan saat ini, Tiongkok masih memimpin dalam permainan itu, bahkan ketika semua orang berlomba untuk mengejar ketertinggalan. Pada 2024 Tiongkok memproduksi 60 hingga 70% logam tanah jarang dunia dan menguasai mayoritas proses pengolahannya. Laporan tahun 2025 mengukur hal ini dengan indeks Herfindahl-Hirschman, metode canggih untuk menilai konsentrasi pasar. Tiongkok mendapatkan skor di atas 4.000. Apapun di atas 2.500 dianggap sangat terkonsentrasi. Di atas 4.000 itu sudah monopoli murni. Meski menambang logam tanah jarang di Australia, Amerika Serikat, atau tempat lain, bijihnya tetap harus diproses. Sebagian besar pemrosesan masih terjadi di Tiongkok. Itulah jebakan sebenarnya. Semakin sering Tiongkok memakai mineral sebagai senjata, dunia makin cepat terbagi menjadi blok-blok mineral berbeda menurut analis. Satu blok berpusat di Tiongkok, terintegrasi dengan pemurnian dan manufaktur mereka, serta menarik mitra Asia dan Afrika. Blok seperti Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, Australia, dan India kini berusaha keras membangun rantai pasok paralel meski biayanya tinggi. Fragmentasi ini sudah terjadi. Negara-negara rela membayar 2 hingga 3 kali lipat harga pasar logam tanah jarang demi kepastian pasokan yang tidak terganggu politik. Ada 3 kemungkinan yang bisa membawa kita ke dunia berbeda. Jalur pertama, Jepang berhasil melewati semua ini dan benar-benar berhasil melakukannya. Tahun 2030, mereka menurunkan ketergantungan pada Tiongkok di bawah 50% berkat tekad mereka. Impor dari Vietnam dan Australia meningkat. Penambangan laut dalam memberikan hasil nyata. Magnet tanpa dysprosium ada di mana-mana. Tiongkok tetap jadi pemain utama tapi tak bisa lagi menekan Jepang. Jalur kedua, situasi memburuk dengan cepat. Konflik militer Taiwan meletus. Tiongkok bisa saja langsung menghentikan pasokan logam tanah jarang. Jepang dan Barat membalas dengan melarang ekspor teknologi canggih ke Tiongkok. Ekonomi global pun jatuh. PDB Jepang turun lebih dari 3%. Produksi mobil dunia terhenti bertahun-tahun. Kita menghadapi resesi besar. Tapi jalur ketiga adalah yang paling ekstrim. Taruhan laut dalam Jepang sukses. Pada 2030, mereka menambang dari dasar laut secara komersial, mengolah 16 juta ton yang ada di Minamitori. Jepang tak hanya lepas dari Tiongkok, tapi juga membalikkan keadaan. Kini mereka jadi pemasok utama logam tanah jarang berat dunia, hampir meruntuhkan monopoli Tiongkok. Jepang beralih dari pembeli tertekan menjadi produsen berdaulat yang mengatur langkahnya. Hanya waktu yang akan menjawab skenario mana yang terjadi.